Selamat pagi sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Allah dan kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Amin. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama menyanyi bersukacita karena Kristus telah bangkit bagi kita. Kita memuji Tuhan dengan puji-pujian nomor 24, kesukaan yang ceria. Jemaat masih tetap berdiri, doa pembukaan akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, merayakan hari kemenangan di mana Engkau telah bangkit dari antara orang mati, dan memberikan satu pengharapan kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah Paskah ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan kemurahan dan rahmat-Nya, Dia mengubah kita dari yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan dan berharga di mata Allah. Semoga pengorbanannya dan kebangkitannya membuat iman, pengharapan, cinta kita semakin nyata dalam kehidupan ini. Kita memuji memuliakan kembali dengan pujian nomor 63. Puji-pujian nomor 63. Kristus Yesus bangkitlah. Bangkitlah, haleluya. Malam malu soralah, haleluya.
Puji nama Tuhan, hari ini seluruh umat Kristen atau orang-orang percaya bersuka cita bersama-sama karena kita boleh merayakan akan satu kemenangan di mana Kristus sudah mati dan bangkit mengalahkan maut, memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 66. Pada baitnya yang ketiga, saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Pujian nomor 66, kini ku tak lagi sedih. Hatiku percaya, ku bersorak dan puji Dia. Pujilah, pujilah. Lagu iblis telah batalah, gemarlah, gemarlah. Yesus hapus segala dosa. Dari dosa, Tuhan Yesus tetap setia. Gemarlah, gemarlah. Kita bangkit berdiri. Kini Kristus telah bangkitlah. Pujilah, pujilah. Dia beritakan muridnya, kabarkan Injilnya, segala kuasa di tangan. Dengan awan yang naik surga, Ia akan segera kembalilah. Pujilah, pujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan seluruh orang percaya, mari dengan sehati sepikir, dengan mengimani akan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah dan Anak, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji memuliakan akan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Dialah yang menggantikan akan setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita memuji memuliakan Dia dengan pujian nomor 177. Ujian nomor 177. Pada baitnya yang ketiga, nanti saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pujihu. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mataku,
Pujimu lalui ujian, pujimu. Pujimu senang dan susah, pujimu beri hiburan, pujimu karena anugerahmu, pujimu kan kasihmu. Kita berdiri bersama. Pujimu beri bunga mawar, meski mawar berduri. Pujimu untuk segala berkat, pujimu senantiasa. Pujimu senang dan susah, pujimu beri sentosa, pujimu beri pengharapan, pujimu selamanya. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama dihimpunkan dan kita boleh bersama-sama mengingat kembali akan kasih yang terbesar yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari jemaat, kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-23. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-58 bagian B sampai dengan pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-12. Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-56 bagian B sampai dengan pasal yang ke-24 ayat 12. Mari jemaat, dengan cara berbalas-balasan kita akan membacakan firman Tuhan ini. Saya akan membaca dengan ayat-ayat yang berbilangan genap, dimulai dengan ayat-ayat ke-56 bagian B dan ayat yang pertama serta selanjutnya kita akan saling berbalasan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu mereka pergi ke kubur Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup yang orang-orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan mati pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan saksinya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Marta dari Magdala dan Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan akan Dia. Dan dengan penuh sukacita juga kaum ibu di tempat ini mempersembahkan puji-pujian, karena kami semuanya atau kita semuanya bersyukur untuk karya terbesar yang Allah sudah nyatakan dalam hidup ini. Kepada kaum ibu dipersilakan.
Puji nama Tuhan. Hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Kadangkala kita mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan, tetapi sesungguhnya tangan kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya senantiasa menopang akan hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan akan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat kita kembali menaikkan satu pujian. Pujian nomor 25. Puji-pujian nomor 25. Pada baitnya yang ketiga, saya mengundang Gembala Sidang untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Pujian nomor 25, besar setiamu. Allah Bapa-Ku, besar kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang
besar Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kesempatan bagi setiap kami pada pagi hari ini untuk merayakan hari kemenangan, di mana Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan, pada saat ini kami sebentar akan membaca dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami menyadari dengan akal pikiran kami tidak mungkin dapat memahami firman-Mu. Tetapi oleh karena pertolongan dari Roh Kudus sendiri, kami akan dapat memahaminya. Oleh sebab itu kiranya Tuhan tolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan, Engkau tolong kami, berkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Ya, hari Jumat 2 hari yang lalu kita sudah merayakan hari Jumat Agung, ya, pengorbanan Kristus bagi setiap kita semuanya, setiap orang yang berdosa, sehingga yang percaya kepadanya mereka semuanya diberikan jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Ya, terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17, ya. Namun hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam perikop 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 34. Saya akan membaca bagi setiap kita bagian ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, ia tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagi jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apa yang terjadi dengan manusia yang berdosa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jumat kemarin kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus sudah disalibkan di kayu salib. Oleh karena menanggung seluruh umat manusia atas dosa-dosa mereka. Hukuman seluruh umat manusia karena dosa mereka. Dan dikatakan hari Jumat yang lalu bahwa kematian Tuhan Yesus adalah menggantikan hukuman kita. Dia juga menjadi pengantara bagi setiap kita, antara kita dengan Allah yang Maha Kudus. Karena kita sudah berdosa, kita sudah terpisah dengan Allah. Dimulai dengan Adam yang jatuh dalam dosa, kemudian seluruh keturunannya juga terpisah dengan Allah. Siapakah yang bisa mendamaikan dengan Allah? Hanya melalui kematian Kristus. Dia menjadi pengantara kita. Dan juga di dalam penguraian firman Tuhan pada Jumat yang lalu dikatakan bahwa kematian Kristus memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Allah yang Maha Kudus, manusia yang penuh dosa. Hubungan yang telah pecah, hubungan yang telah terpisah, hubungan yang telah hancur dikembalikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia mati di kayu salib. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, semua itu adalah omong kosong. Semua itu adalah berita yang berita hanya isu saja.
Katanya kematian Kristus mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Apa buktinya? Kristus mati dan tak pernah bangkit. Ya, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Semua orang akan mendapatkan kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi sudah kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34. Dalam dua ayat, yaitu ayat 14 dan 17, menjadi satu tema kita pada hari ini. Dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-14, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Pemberitaan siapa? Pemberitaan Paulus dan kawan-kawannya. Dan dikatakan sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mulai mengenal Kristus pada umur 23 tahun, yaitu tahun 1983. Dikala saya membenci orang-orang Kristen pada waktu itu, saya diberi kesempatan mendengar firman Tuhan. Pada waktu itu, hati saya digerakkan oleh Tuhan. Hati saya ditegur oleh Tuhan. Hati saya dirubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya saya berpikir bahwa kekristenan itu adalah orang-orang yang salah di dalam pemikiran mereka. Saya beranggapan bahwa kehidupan kekal hanya bisa saya peroleh dengan berbuat baik. Saya mempunyai suatu anggapan, mempunyai konsep bahwa keselamatan hanya bisa saya dapatkan melalui usaha saya. Taat kepada orang tua, berbuat baik, menolong banyak orang, maka saya akan diselamatkan. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bulan Maret tahun 1983, firman Tuhan membukakan pikiran dan hati saya. Akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak bisa mendapat keselamatan tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Namun firman Tuhan mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman. Maka iman saya yang saya peroleh pada tahun 83 sampai saat ini dalam pelayanan lebih dari 34 tahun, maka semua sia-sia. Semua itu adalah perbuatan yang konyol. Semua itu adalah iman yang kosong kalau Kristus tidak dibangkitkan. Begitu juga dengan saudara semuanya. Di sini ada yang sejak kecil dilahirkan ya di keluarga Kristen. Ada di antara kita yang barangkali orang tua kita adalah salah satu pengurus dalam gereja atau salah satu dari majelis gereja. Ada di antara kita barangkali punya famili seorang pendeta. Dan kita dibesarkan, kita dididik di dalam kekristenan. Kita dididik di dalam pengajaran firman Tuhan. Kita terus didorong untuk ikut sekolah minggu. Setelah remaja ikut remaja. Setelah pemuda ikut ibadah pemuda. Dan selanjutnya ikut ibadah umum sampai sekarang. Barangkali kita juga tergabung di dalam pengurus majelis. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada setiap kita, kalau Kristus tidak dibangkitkan, semua itu sia-sia. Imanmu sia-sia. Imanmu adalah iman yang kosong. Karena toh Kristus mati dan tidak bangkit kembali. Ini yang pertama. Dan seandainya, yang kedua, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita semuanya termasuk dalam orang-orang yang binasa. Kita semuanya akan binasa. Kita semuanya tidak memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Boleh saja pada waktu Jumat Agung kita mendengar firman Tuhan, Yesus mati menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Yesus mati menanggung dosa-dosa manusia. Yesus mati mendamaikan setiap kita. Yesus mati membuka jalan ke sorga. Tetapi kalau dia mati dan tidak pernah bangkit, maka sebetulnya kita yang hidup di dalam Kristus, kita yang sampai mati nanti mati di dalam Kristus, semuanya sia-sia dan kita akan binasa juga. Sama dengan Allah kita, sama tak iya dengan pemimpin kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita jatuh dalam jurang maut. Sama-sama kita masuk dalam lumpur kebinasaan. Karena pemimpin kita adalah pemimpin yang tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Dan kita adalah orang yang paling malang, kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-19 tadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenyataan apa yang sesungguhnya terjadi? Kristus mati, disalibkan, menggantikan hukuman kita, menggantikan hukuman saudara dan saya. Kristus mati di kayu salib, disalibkan di sana, menyerahkan nyawanya bagi setiap kita semuanya. Dia membuka jalan pendamaian antara kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Kristus mati di kayu salib untuk memuaskan hati Allah, di mana Allah harus menghukum dosa. Dan semua manusia yang berdosa, Tuhan Yesus gantikan itu. Dan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan maut. Dalam firman Tuhan dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Karena Kristus sudah dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bukan orang yang sia-sia dalam beriman kepada Tuhan. Kita bukan orang yang malang, kita bukan orang yang binasa, tapi kita adalah orang-orang yang telah menang. Kita adalah orang-orang yang telah mendapat jaminan keselamatan di dalam Kristus, karena Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit? Oh, banyak sekali buktinya. Ya, kita tadi sudah membaca dari Injil Lukas, mulai dari ayat 56a, pasal 23 ayat 56a, dan selanjutnya dalam pasal 24. Bagaimana ada saksi kebangkitan di sana. Ada Maria Magdalena yang menyaksikan kebangkitan Kristus pada pagi subuh pada waktu itu. Dia mau datang ke kubur Yesus untuk membawa rempah-rempah, membawa bunga untuk datang di sana. Tetapi apa yang terjadi? Kubur itu sudah kosong. Apalagi bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Bukti kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya juga. Simon Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan juga kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh Thomas sendiri, yang sebetulnya Thomas pada waktu itu nggak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Coba kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sejenak bagaimana Thomas pada waktu itu akhirnya dia mengakui bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20, saya akan baca mulai dari ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya ambil di dalam ayat ini untuk saya bacakan lagi? Bukankah tadi sudah membaca banyak ayat? Kenapa harus melihat kejadian Thomas? Karena ini penting. Thomas mewakili setiap kita yang sulit untuk percaya Tuhan. Dia pada waktu itu menyaksikan sendiri. Dia yang tidak mudah percaya. Dia yang hanya mempunyai pikiran, kalau nggak ada bukti saya nggak mau. Pada waktu itu juga Yesus berdiri di hadapannya. Dan dalam ayat 29 dikatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita tak pernah melihat hal itu. Kita tidak pernah melihat kebangkitan Yesus. Kita hanya mendengar dari firman Tuhan. Kita membaca dari firman Tuhan. Kita membaca dari laporan penulis-penulis Alkitab. Kita mendengar dari pendeta-pendeta penginjil. Kita mendengar dari gembala sidang. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah engkau, walaupun engkau tidak melihat namun engkau percaya. Itu iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya ringkas peristiwa Paskah, kematian, kebangkitan Yesus, maka saya boleh katakan bahwa kematian Kristus menjadi dasar keselamatan kita. Oleh karena dia mati di kayu salib, itu yang menjadi dasar keselamatan kita. Dan kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita, sehingga iman kita tidak sia-sia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dunia tahu inilah inti dari iman Kristen, kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia mempunyai konsep, agama dunia berkata tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ada mereka mengatakan, "Oh, yang disalib bukan Yesus." Salah itu. Yang disalib itu salah satu dari muridnya, ya. Dan mereka beranggapan Yudas Iskariot yang disalib. Pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, Allah turun tangan dan menggantikan Yesus itu untuk disalibkan, digantikan dengan Yudas Iskariot. Kalau mereka, ajaran mereka benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang beriman kepada Yudas Iskariot yang disalib itu, bukan kepada Yesus. Tapi tidak, yang disalib bukan Yudas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang disalib adalah Tuhan Yesus. Dia memang disalibkan. Kenapa sang Bapa itu membiarkan sang anak disalibkan, menderita di sana? Itulah karena kasihnya yang begitu besar terhadap kita, terhadap saudara dan saya. Maka Yesus Kristus sendiri rela menanggung semuanya itu. Dia menanggung kesakitan, dia menanggung malu. Dia yang adalah Allah yang mulia, yang patut disembah, tapi dia menjadi seorang yang dipermalukan pada waktu itu. Dia menjadi seorang yang benar-benar menderita dari seluruh umat manusia. Dialah yang paling menderita. Agama dunia mengatakan bukan Kristus yang mati, tapi mereka juga panik, ya. Oh iyalah, Kristuslah yang mati. Yesus memang mati di kayu salib, tapi dia tidak bangkit katanya. Nah, sekarang lain ngomong lagi. Dia tidak bangkit. Bagaimana orang mati bisa bangkit? Tidak bisa. Saya ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 28. Ini penting sekali. Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15.
Saya baca bagi kita. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini dasar agama dunia yang menuduh bahwa Kristus tidak bangkit. Mayatnya itu dicuri, bukan bangkit. Macam mana orang mati bangkit? Mereka saking paniknya saling mematahkan, ya. Serangan yang satu dipatahkan oleh yang kedua. Yang kedua juga dikatakan, oh enggak mungkin bangkit, wong mati pun enggak kok, yang mati bukan dia. Lah, jadi mereka bingung sendiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kebenaran tidak bisa dibelokkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Amin. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Menjadi jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebelum saya menutup khotbah saya ingin kita melihat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Satu Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat ini berintikan, pertama, dia dibunuh, dia mati dalam keadaan sebagai manusia, tetapi dia dibangkitkan menurut roh. Kenapa Allah bisa mati? Iya, dia mati. Yesus itu punya dua pribadi dalam satu dirinya. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Dia bisa mati dari sisi kemanusiaannya, dia mati menanggung seluruh dosa umat manusia. Dia bisa bangkit karena dia adalah Allah. Puji Tuhan, Allah kita dalam Yesus Kristus, yang kita imani, yang kita ikuti, yang kita percaya, dia sudah mati bagi kita dan saudara dan saya. Puji Tuhan, dia sudah mati bagi saudara dan saya, dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Iman kita tidak sia-sia. Kita bukan orang yang malang, kita bukan orang yang binasa, tapi kita orang yang berpengharapan. Oleh sebab itu, marilah kita berkata seperti Rasul Paulus, bagiku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam kitab Wahyu, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Selamat Hari Paskah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini terus mendorong kepada setiap kami untuk setia dalam mengiring Tuhan sampai pada akhir hayat kami. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu yang Kau nyatakan dalam Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah mati, Engkau sudah bangkit kembali, memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, Kristus telah bangkit. Ada pengharapan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Iman yang kita miliki bukan iman yang mati, tetapi iman yang menyelamatkan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kita melihat pujian nomor 143. Pujian 143. Sementara itu kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah. Setiap saat, waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di darat atau dalam samudra. Ku tak gentar, Dia tak ikat. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, tinggal raya atau dalam samudra. Ku tak gentar, Dia tak ikat. Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, tinggal raya atau dalam samudra. Ku tak gentar, Dia tak ikat. Bapa surgawi memeliharaku. Cuma kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Dr. Edi Sinuraya akan pimpin kita di dalam doa. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dengan segala pergumulan yang saat ini dihadapi oleh bangsa ini. Biarlah Allah boleh memberikan hikmat bijaksana bagi bangsa dan negara kita ini, bagi pemimpin-pemimpin kita sekalian. Dan juga berdoa untuk ibadah dan perayaan Paskah yang hari ini dilaksanakan di seluruh dunia. Biarlah Allah boleh memberikan pertolongan dan perlindungan. Kita juga berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja pada 4 tahun yang akan datang. Kiranya Allah boleh menolong dan Allah boleh memberkati. Kita juga berdoa untuk Saudara Wardi yang saat ini sedang menyusun skripsi. Kita juga berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Kepada Dr. Edi Sinuraya dipersilakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat anugerah-Mu, buat kebangkitan-Mu Tuhan. Itulah yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau-lah satu-satunya juru selamat dunia yang menyelamatkan. Sehingga ketika kami percaya pada Engkau Tuhan, Engkau juga akan membangkitkan kami nantinya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang rela berkorban bagi kami di kayu salib. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk perayaan Paskah pada tahun ini biarlah dapat berjalan dengan baik. Berkati gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang ada Tuhan dapat merayakan Paskah tersebut dan mengingat akan pengorbanan-Mu, dan demikian juga akan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan ini Tuhan, kami menunjukkan hati kehidupan kami ke dalam anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan gereja Tuhan. Engkau berkati rapi pimpin Tuhan. Biarlah pembangunan gerejanya nanti bisa berjalan dengan baik. Berkati juga anggaran dananya. Demikian juga orang-orang yang bekerja. Berkati juga persiapannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan yang ada di seluruh dunia Tuhan. Engkau berkati rapi pimpin Tuhan. Berkati badan misi yang ada Tuhan, gereja-gereja yang ada Tuhan, untuk semakin memberitakan Injil-Mu, sehingga semakin banyak yang percaya dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk TK Makedonia. Berkati TK tersebut Tuhan, biarlah kehadirannya dapat menjadi berkat Tuhan bagi masyarakat Bodok. Berkati juga untuk guru-gurunya, juga murid-muridnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik, mengenai kesulitan ekonomi, demikian juga mengenai hal yang lainnya Tuhan. Engkau berkati pimpin dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kehidupan Tuhan. Biarlah di dalam setiap masalah apapun Tuhan, kami bersandar dan mengandalkan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan ini Tuhan, hanya Tuhan yang kami cari, yang utamakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Wardi yang menyusun skripsi Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan, anak-anak kami dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di luar Tuhan. Berkati pimpin orang-orang tersebut Tuhan, anak-anak di masa mudanya Tuhan. Biarlah di masa mudanya mereka mau hidup mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan kami akan memiliki masa depan yang terbaik. Biarlah Wardi dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Demikian juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan. Karena siapakah kami Tuhan sehingga dapat memberi kepadamu. Biarlah persembahan yang ada Tuhan dapat dipakai untuk memuji, memuliakan Engkau. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, di dalam setiap persoalan dan kehidupan kami. Biarlah di dalam hidup ini kami mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang telah bangkit dari kematian dan memberikan masa depan dan kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Jemaat